Halo, selamat datang di channelnya Elaborasi. Kembali lagi dengan saya Mahathir Muhammad. Ya, kali ini kita sedikit berbeda teman-teman. Kita menggunakan masker. Ini adalah salah satu bentuk atau seruan untuk tetap menggunakan masker ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, ya. Oh, sorry. Kena gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Mahathir Muhammad. Saya asli dari Palembang. Sekarang lagi studi di Malang. Jadi mungkin teman-teman yang sudah nonton bakalan banyak melihat view-view atau topik pembahasannya itu nggak jauh-jauh seputar pendidikan yang ada di Malang mungkin ya diawali. Nah, sedikit mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena lusa saya sudah menutup kegiatan untuk proyek pertama saya di Elaborasi, yaitu mengajarkan tentang bahasa daerah. Ya mungkin bahasa daerah yang ada di situ nggak terlalu banyak, tapi itu salah satu bentuk atau gambaran saya tetap untuk mengajak teman-teman menjaga ciri khas atau alma mater kita, ya, yaitu bahasa daerah. Jadi ada beberapa volunteer yang sudah aktif dan mau menyempatkan waktunya di situ. Jadi teman-teman yang belum sempat menontonnya, ini di sini gue akan taruh di sini gue bakalan taruh linknya. Jadi teman-teman bisa klik dan coba pelajari dari bahasa daerah yang kita coba ajarkan, kita bentuk videonya. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, saya akan sedikit membagi yang masa sebelum pandemi itu fitur ini biasa saja dan mungkin tidak semua orang menggunakan, tapi karena kita sudah masuk ke area yang seperti ini, kita nggak bisa banyak untuk bertatap muka atau mungkin berkumpul dengan orang-orang banyak dalam satu ruangan dengan yang berdempit-dempitan, yang mana sekarang kita harus punya jarak dengan orang lain. Otomatis kita punya dan harus menguasai beberapa fitur-fitur yang nanti bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan ketika di era seperti ini, dan kita nggak tahu ini masa sampai kapan, ya. Nah, ini sebenarnya fitur yang disediakan oleh perusahaan ternama terbesar di dunia, yaitu Google. Nah, jadi teman-teman mungkin akan mengenal fitur-fitur yang sebenarnya sudah ada dan sudah dikenal, namun masih bingung untuk bagaimana penggunaannya. Dan saya yakin semua fitur ini free dan tidak menggunakan biaya. Mungkin sebelum pandemi ada yang menggunakan biaya, tapi di sini setelah pandemi mungkin karena Google juga merasa mereka perlu membantu warga negara yang ada di seluruh dunia, akhirnya mereka coba bentuk atau membuat penggunaannya tadi menjadi free dari administrasi. Oke, itu saja. Nah, fitur ini sebenarnya ada 5. Dia akan ada 5 jenis yang mungkin ini sangat berguna bagi mahasiswa atau siswa. Digunakan ketika sedang berlangsung kelas atau sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar selama dalam satu semester, atau mungkin kita nggak tahu juga batasnya kapan seperti ini keadaannya. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, tak usah panjang-panjang lebar karena kita cukup terlalu lama panjang gitu ngobrol. Ini saya akan sedikit share ada 5 fitur yang ada dari Google yang bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa. Akan saya cek dulu sebentar. Oke. Jadi yang pertama, karena kan kita nggak bisa nih menggunakan kelas, karena kan kita diantisipasi untuk tidak membuat kerumunan atau berkerumunan di satu tempat yang jaraknya itu bisa berdempet-dempetan. Terus kita harus punya jarak. Dan mayoritas kelas itu kan jumlah siswanya kan ada di 34. Tidak mungkin nih ketika semester baru dipecah jadi 2. Otomatis kan kita diusahakan atau di jalan keluarnya adalah kita dirumahkan itu sekolahnya. Nah, untuk menggali atau untuk mengganti fitur kelas yang tadinya secara tatap muka dan kita ubah menjadi kelas yang virtual, Google sebenarnya mempunyai sarana itu. Yang pertama yaitu ada fitur yang namanya Google Classroom. Jadi Google Classroom ini bisa digunakan untuk teman-teman mungkin sama gurunya membentuk kelas secara virtual. Jadi di situ nanti guru bisa memposting
tugas, memposting seruan atau apapun yang guru inginkan, memberikan materi mungkin misalnya. Nah, bisa teman-teman gunakan itu untuk sebagai kelas secara virtual. Tapi ketika nanti pengen guru mau lihat siswa presentasi, mau melihat mungkin guru ingin menyampaikan materi secara virtual, guru juga bisa menggunakan yang kedua, yaitu fitur yang dipunyai sama Google, yaitu Google Meet. Nah, Google Meet ini sebenarnya salah satu bentuk video call, tapi bisa diikuti banyak peserta. Kalau nggak salah, kalau untuk Google Meet itu minimal pesertanya adalah 100 ya, kalau nggak salah ya. Atau nggak bisa lebih dari situ. Nah, sebenarnya ini fitur yang bisa digunakan. Jadi guru bisa menggunakan Google Classroom untuk sebagai kelas virtual, di mana guru mampu menjelaskan dan menerangkan sehingga siswanya mampu untuk mengikut atau mendengar penjelasan, ataupun nanti juga sebagai wahana bagaimana guru menilai tingkat kecakapan siswa dalam mengerjakan tugas, kekompakan mereka dalam mengerjakan tugas, melihat dari mereka bisa mempresentasikan tugas yang mereka terima. Itu Google Meet. Terus yang ketiga, ini adalah fitur yang sebenarnya sebelum masa pandemi ini sebenarnya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Terutama khususnya mahasiswa, karena kan mahasiswa itu pembahasannya sangat luas, tidak hanya berasal dari satu sumber saja, bisa saja lebih dari 5 sumbernya, dan beberapa universitas itu sangat menyarankan untuk menggunakan sumber yang berasal dari luar karena untuk pembaruan informasi. Nah, yang namanya sumber dari luar itu kan tidak bukan menggunakan bahasa Indonesia otomatis kan, menggunakan bahasa lain, entah itu menggunakan bahasa Arab, Arabic, Prancis atau Jerman atau bahasa-bahasa yang lain. Otomatis kan kita perlu mentranslate itu. Nah, kita bisa menggunakan itu salah satu fitur. Yang ketiga adalah Google Translate. Nah, Google Translate ini bisa teman-teman gunakan untuk mentranslate. Ya, walaupun setelah teman translate juga itu perlu di cross check lagi ya teman-teman. Jadi harus dilihat kira-kira meaningnya itu, karena kan translatean Google itu kan beda ya sama translatean kita sendiri ketika kita paham dengan bahasa Inggris. Tapi kita bisa gunakan itu untuk mentranslate data-data atau dokumen-dokumen yang teman-teman bisa gunakan untuk menjadi sumber. Nah, itu yang ketiga. Ada yang keempat. Nah, kan kalau untuk tadi Google Classroom itu kan sebagai kelas untuk kelas virtual. Nah, kita kan punya tugas, otomatis kan kita dapat tugas. Nah, tugas ini kan kita ada yang berkelompok, ada yang tidak. Misalkan ada individu. Nah, tapi kan kalau tugas kelompok kan kita yang tadinya harus diskusi bareng temen nih ngerjain. Misalkan satu makalah, kita diskusi duduk dalam satu kafe atau perpustakaan. Kita ngobrol bahas-bahas. Oh, ini enaknya bab satunya ini kira-kira latar belakangnya seperti apa? Rumus masalahnya itu kira-kira arahnya itu kemana? Tujuannya apa? Nanti bahas. Itu kan perlu kita diskusikan dengan sama teman-teman yang biasanya ketika sebelum pandemi kita ketemu, kita ngobrol. Nah, tapi sebenarnya di fase ini kita bisa menggunakan salah satu fitur yang namanya Google Drive. Nah, di Google Drive itu teman-teman upload semua file misalkan yang mau teman-teman kerjakan bareng-bareng sama teman. Jadi nanti kalian upload di satu folder, kalian invite teman-teman yang satu kelompok dengan teman Anda, kalian ngobrol di situ menggunakan salah satu, nanti itu disambungkan ya. Jadi kalau teman-teman upload satu file, nanti dia akan nyambung ke fitur yang namanya Google Doc. Nah, di Google Doc itu sebenarnya juga salah satu fitur yang lain ya, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman mengerjakan bareng. Jadi yang tadi awalnya dari Google Drive, jadi teman-teman upload file, terus nanti dia akan buka dalam bentuk Google Word, terus nanti itu bisa teman-teman invite ke orang-orang atau teman-teman yang satu kelompok untuk bisa satu join di satu Word itu. Nanti kalian bisa diskusi, saling ngerjakan bareng. Misalnya yang satunya ngetik, yang satunya melihat, oh tidak, nanti mungkin ada satu kolom juga yang namanya kolom komentar, jadi bisa digunakan teman-teman. Nah, itu beberapa fitur yang sebenarnya itu sebelum masa pandemi sering sangat banget digunakan, terutama
anak-anak yang sering keluar kegiatan internasional biasanya sering menggunakan itu Google Doc untuk mengerjakan diskusi dalam membuat sebuah paper. Tugas yang terakhir, ini fitur yang sebenarnya bagi saya ketika nonton atau mendengarkan salah satu webinar dari luar negeri, karena kan di masa-masa seperti ini kan kita nggak bisa tuh datang ke secara seminar secara langsung, dan kita nggak tahu PPT-nya itu kan yang di slide itu kan terlalu ya nggak bisa dilihat secara langsung dan kita nggak bisa memintanya lebih langsung. Kan ada beberapa webinar yang data pemateri yang bisa dipinta langsung atau yang ada juga yang nggak bisa. Oke, sorry kepotong videonya karena tadi ada suara azan dan kita harus seksama untuk mendengarkannya. Oke, untuk fitur terakhir ini teman-teman yang bisa teman-teman gunakan sebagai khususnya mahasiswa ataupun siswa, ini adalah fitur yang ngetop banget bagi saya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, di masa-masa sekarang itu banyak banget webinar yang bisa kita ikutin dan para keynote speaker itu kan dari negara lain dan otomatis tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya itu sering kali kesulitan untuk mencerna cepat dalam apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, itu kan susah banget untuk cepat banget dicerna. Kalaupun ya sebagai saya seorang yang pemula dalam bahasa Inggris nggak expert banget, ya kadang kita miss juga. Bahkan ada yang sudah expert pun mungkin ada juga yang miss ya kalimatnya. Nah, saya itu sering menggunakan transkripsi instan. Itu adalah salah satu fitur dari Google juga yang teman-teman bisa cek. Ini biasanya teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mendengar, mereka biasanya menggunakan alat ini untuk ketika ada orang yang berbicara dan mereka letakkan di sekitar orang yang berbicara, maka akan ditranskrip apa yang diucapkan oleh orang pembicara itu. Nah, ini biasanya sering saya gunakan ketika mengikuti webinar. Jadi kan agar tidak ada miss kata yang disampaikan. Jadi kita tuh benar-benar memahami nih apa sih yang dimaksud sama si speaker ini, apa sih yang ingin disampaikan sama speaker ini, kan akan tertangkap semua di transkripsi voice ini. Itu adalah salah satu fitur dari Google juga. Jadi ada 5 ya teman-teman. Jadi ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google Translate, ada Google Drive yang langsung nyambung nanti ke Google Doc, ada juga Google Transkripsi Voice. Itu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kira-kira teman-teman yang merasa baru mengenal dari kelima itu yang mana, boleh teman-teman klik di bawah sini. Dan boleh nanti setelah nonton ini teman-teman mencoba, dan bagaimana experience-nya kalian teman-teman bisa tulis juga di kolom description di bawah ya, biar nanti saya tanggapin dan kita bisa diskusi di bawah. Itu saja dari saya, and tetap semangat belajar #pendidikan untuk semua negara atau semua penduduk. Itu saja dari saya, sekian, dan forget to subscribe, like, and comment di video saya. See you di other video, and then see you di next topik dalam pembelajaran. Oke, bye.